Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Hadis diceritakake saking Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Qala ngendika sapa Abu Malik, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru utawi kesucian iku syatrul imani, sebagian dari iman. At-tuhuru utawi kesucian iku syatrul imani, sebagian dari iman. Walhamdulillahi utawi kalimat alhamdulillah iku tamla'u ngebeki apa kalimat alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi lan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillahi iku tamla'ani ngebeki apa kalimat subhanallah dan alhamdulillah as-samai ing dalam antarane langit wal ardi dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan kaidah-kaidah di dalam Islam. Kenapa? Karena hadis ini mencakup seluruh amal kebaikan yang berhubungan dengan pertama lisan, yang kedua berhubungan dengan hati, dan yang ketiga hubungannya dengan jawarih atau perbuatan. Jadi hadis ini mencakup semua itu. Tadi disampaikan yang pertama at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga lingkungannya tetap sehat, tetap bersih, tetap nyaman, berarti orang itu telah menunjukkan sebagian dari keimanannya. Lah yang dimaksud at-tuhur di hadis ini adalah terkait dengan menjaga kesucian anggota badan, terutama terkait dengan hadas kecil dan hadas besar, Bapak Ibu. Hadas kecil contohnya seperti kentut, apalagi buang air kecil, buang air besar. Maka ketika kita telah melakukan hal-hal ini, nek saged Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan wudhu. Jangan pernah meninggalkan wudhu. Kenapa? Karena dengan kita menjaga kesucian kita dari najis yang kecil, maka secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan at-tuhuru syatrul iman, yaitu kesucian sebagian dari iman. Itu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar, napa? Hadas besar niku napa mawon? Jatuh lali bonan nggih. Bu, hadas besar niku napa? Biasanya yang mewajibkan mandi, Pak? Habis melahirkan. Ada lagi? Berhubungan badan, berhubungan suami istri, walaupun keluar ataupun tidak keluar, pun nempel, wajib untuk mandi. Apalagi? Keluar sperma, Pak. Keluar sperma, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, semua mewajibkan mandi. Maka ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, panjenengan
wajib untuk melaksanakan kesucian, yaitu yang berupa nopo mandi. Ini harus diperhatikan. Nah, hadis ini berkaitan dengan hal-hal itu Bapak Ibu. Kesucian diantaranya adalah wudu kalau dia hadas kecil, atau besar kalau dia mandi besar kalau dia mengalami hadas besar. Saged dipahami nggih? Lah ini tidak hanya berlaku untuk wudu, tidak hanya berlaku untuk mandi, tapi juga yang lain antaranya adalah menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita telah menyempurnakan sebagian dari keimanan kita. Nah, Rasulullah ini menganjurkan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita ini wudhu, ketika kita ini mandi, kalau bisa sempurna gitu. Kalau bisa apa? Sempurna Pak. Tangan ini yang dibasuh mana sampai mana? Loh, tangan Bu, boten mata kaki. Tangan dari ujung jari ya, sampai siku ya, sampai siku. Jadi disempurnakan Pak. Jangan hanya tangannya saja, maksudnya sampai kauak pergelangan ini saja. Jadi ini saged disempurnakan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan Bapak Ibu bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kamu saya tunjukkan perbuatan yang dengannya dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat. Jadi Rasulullah matur kepada sahabat, wahai sahabat, maukah kalian saya tunjukkan perbuatan yang dengannya dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat? Sahabat kemudian menjawab, nggih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang pertama, isbagul wudu'i alal makarihi, yaitu apa? Menyempurnakan wudhu dalam keadaan berat. Dalam keadaan berat. Dalam keadaan berat ini contohnya Bapak Ibu, posisi dingin. Jadi musim dingin, jenengan punya hadas kecil, maka sempurnakan wudhunya. Jangan karena dingin hanya sebatasnya, hanya sewajarnya, jangan. Nah, ini diantaranya. Mandi juga seperti itu. Musim dingin, di tempat yang dingin, terus karena dingin kita hanya mandi sekedarnya saja, padahal kita punya hadas besar. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke musola, dalam artian sholat berjamaah di masjid ataupun musola. Maka kalau kita memperbanyak langkah kita ke musola, ke masjid Bapak Ibu, maka setiap langkah ini nanti kata Rasulullah akan bisa meringankan, akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, ini diantaranya. Yang pertama tadi nopo? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua adalah memperbanyak nopo? Langkah nggih? Langkah ke masjid atau ke musola dalam rangka untuk sholat 5 waktu. Bahkan sebagian kawan dulu Bapak, supaya langkah kita ini banyak, jadi kalau ke musola niku muter Pak. Jadi ke masjid itu muter. Misalnya rumahnya di gang 2, muternya ke Indomaret lewat gang 4 gitu. Jadi supaya langkahnya tambah Pak. Atau misalnya rumahnya di gang 4, nanti lewat Jalan Rianto misalnya, muter gitu. Itu dalam rangka itu. Jadi memperbanyak langkah ke masjid atau ke musola dalam rangka untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat jamaah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wangtidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat sebelumnya. Jadi mboten wangsul-wangsul ngeten. Misalnya nanti sholat maghrib, sebentar lagi sholat maghrib, maka setelah sholat maghrib jenengan tidak pulang ke rumah, tetapi menunggu nopo isya, atau nanti isya menunggu subuh. Nah, ini diantara
kalau kita menunggu di saat itu, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan atau dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Jadi tadi yang pertama apa? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid atau musola. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat fardu. Ini yang kita lakukan. Bahkan ibu bapak, di antara fadilah panjenengan kalau melaksanakan sholat duha awal, sholat duha awal, waktu syuruk itu bapak, itu 1,5 jam setelah sholat subuh. Misalnya sholat subuh itu 4:30, maka waktu syuruk awal duha itu jam 6. Jam 6. Apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian tidak pulang-pulang, jadi menunggu duha gitu maksudnya. Apa yang akan kita peroleh? Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, man shalla al-ghadata fil jama'ati summa yaqudu bi dzikrillahi summa yusolli rak'ataini kana alaihi ajrun ka ajri hajin au umratin taman. Barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat kemudian duduk tidak pulang-pulang, tapi duduknya bukan sekedar duduk Pak, zikir gitu, baca Al-Quran dan lain sebagainya, kemudian dia sholat 2 rakaat dalam artian awal duha tadi jam 6 tadi, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh. Nah, ini diantara fadilah kita menunggu waktu sholat. Itu yang pertama. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan, insyaallah ya. Ini diantara fadilah kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu akbar, maka nek sakit itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu pahalanya luar biasa, yaitu memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Tapi ini gini, sakit mboten sekedar ucapan alhamdulillah saja. Kita dapat nikmat ucapkan alhamdulillah, nek sakit mboten saja Pak. Tetapi apa? Nek sakit nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan. Nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan syukur ada 3 Masih ingat Ada syukur dengan apa? Hati, masih ingat Ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati maksudnya kita meyakini bahwasanya nikmat yang kita dapatkan selama ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai syukur dengan hatinya, maka dia akan qanaah, menerima apa adanya. Jadi dia tidak akan sombong, tidak akan takabur, tidak akan merasa iri dengan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwasanya dia juga diberikan nikmat oleh Allah, orang itu juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan merasa sombong. Itu kalau orang pandai syukur dengan hatinya. Karena Allah sudah membagi nikmatnya pada setiap orang, setiap manusia atau setiap makhluk hidup. Yang kedua ada syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, yaitu kalimat yang sering kita sampaikan, alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, atau pujian-pujian yang lain yang itu berupa lisan. Kemudian syukur yang ketiga ada syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan, yaitu apa? Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washolatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya salat itu menjadi petunjuk bagi pelakunya yang menerangi jalan hidupnya kepada kebenaran di dunia. Inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kita, sholat yang kita lakukan itu bisa mencegah kepada perbuatan fahsya, perbuatan yang buruk dan mungkar, Pak. Misalnya ada pertanyaan, loh, saya selama ini kan sudah sholat gitu nggih, tapi kok kenapa ijek berbuat buruk, masih berbuat ini dan sebagainya. Ketika ada pertanyaan itu Bapak, maka itu dikembalikan kepada orang yang bertanya, kira-kira sholatnya itu sudah sesuai apa belum, kira-kira sholatnya itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya apa belum. Ketika kita sholat kok masih melakukan perbuatan yang buruk, maka sebenarnya itu ada masalah dengan sholat kita. Makanya Bapak Ibu, saged Quran ini tetap diugemi ya, tetap dibaca, tetap dipelajari. Kalau kita belum bisa untuk mempelajari secara detail, secara maksimal, mungkin bisa kita lihat terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita tahu arti Al-Quran, walaupun itu hanya terjemahnya saja. Apalagi ini di bulan puasa Pak ya, di bulan Ramadan. Rasulullah itu memberikan kurikulum ya, memberikan motivasi kepada sahabat, setidaknya ketika bulan Ramadan itu kita tidak meninggalkan tiga. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah mengatakan tidak meninggalkan sholat atau meningkatkan sholat fardu dan sholat sunnah. Meningkatkan sholat fardu dan sholat sunnah. Maksudnya apa? Kalau misalnya sebelum Ramadan masih bolong-bolong Pak Ibu, maka nek saged Ramadan ini disempurnakan. Kemudian kalau sebelum Ramadan misalnya kita sudah sholat 5 waktu, tetapi kita belum bisa berjamaah, maka nek saged Ramadan ini berjamaah. Atau sebelum Ramadan kita ini sudah berjamaah Pak, sudah sholat 5 waktu, sudah berjamaah, tetapi kita tidak melakukan sholat sunnah. Nah, kita tambah sholat sunnah. Banyak ya, banyak macamnya. Kemarin saya sebutkan ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan mempunyai pengaruh untuk menyempurnakan sholat fardu. Jumlahnya ada berapa kemarin? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 12. Apa yang akan kita peroleh Bapak Ibu kalau kita sholat 12 rakaat ini, sholat rawatib ini? Rasulullah mengatakan, man shalla isnatai asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin banallahu bina baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan dia, membikinkan dia rumah di surga. Ini pahalanya Pak. Ada lagi sholat duha dan sebagainya. Nah, ini harus ditingkatkan. Yang kedua Bapak Ibu adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini kurikulum motivasi Rasulullah kepada sahabat ketika Ramadan. Interaksi di sini bisa 3. Yang pertama dengan membaca Al-Quran. Berarti napa niki? Tadarus niku nggih. Nek saged nggih tadarus, mungkin mantun napa niki? Mantun traweh. Nah, jangan pulang dulu. Nah, tadarus nggih. Niku. Kemudian yang kedua, mentadaburi, mengkaji, kayak ngeten niki nggih, mengkaji Al-Quran satu ayat misalnya, kemudian kita ojeki, kita napa jenenge, kita pahami. Nah, ini diantaranya kata Rasulullah termasuk interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menghafalkan apa? Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Disampaikan pada sahabat bahwasanya kurikulum yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Terus yang ketiga Bapak Ibu adalah banyak meningkatkan amal kebaikan, termasuk dalam hal ini adalah sedekahnya, kemudian infaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kemarin disampaikan orang yang sedekah
di bulan Ramadan itu pahalanya 700 dikalikan 10 berarti 7.000, itu satu kebaikan. Nah, kalau berkali-kali kita lakukan kebaikan, tinggal ngalihkan saja. Kita mulai sesuatu yang mudah yang kita punya, Pak. Apa itu? Misalnya kita punya air, ya kita kasihkan. Ngapa memberi makan itu gitu? Memberi makan orang. Kita punya kurma misalnya, kita kasih, Pak. Kita kasih. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Orang yang memberikan makan, orang yang berpuasa, ini nanti oleh Allah akan diberikan pahala seperti pahala orang yang puasa tadi, yang diberikan makan tadi. Wes, tinggal ngitung saja berapa orang yang sudah kita beri makan, beri iftar bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saged dipahami nggih Bapak Ibu nggih?